Halo Bos, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di Ampat Otomotif, dan kali ini kita balik lagi di segmen Auto Flash, di mana kali ini yang akan kita bagikan adalah salah satu mobil yang baru diperkenalkan kemarin di ajang pameran yang ada di Jakarta. Ini adalah salah satu mobil terbaru yang akan diproduksi massal dalam waktu yang secepat-cepatnya oleh Mitsubishi, yang kemarin pada saat pameran diperkenalkan sebagai Mitsubishi XFC Concept. Nah, untuk XFC konsep ini akan diperkenalkan keliling Indonesia, dan ya otomatis buat kalian yang yang berada di seluruh wilayah Indonesia akan melihat secara langsung bagaimana desain daripada si XFC konsep ini. Nah, berdasarkan berita yang dimuat di laman boswaberlian.co.id, itu dijelaskan bahwa Mitsubishi Motors Krama Yuda Sales Indonesia akan memboyong XFC konsep ini keliling Indonesia. Sebelum keliling Indonesia, mobil yang merupakan konsep compact SUV ini sudah debut di Indonesia pada ajang Indonesia International Motor Show atau IMS 2023 yang diselenggarakan pada tanggal 16 sampai 26 Februari 2023 di JIE Expo Kemayoran Jakarta kemarin. Nah, kita tahu bahwa XFC konsep ini adalah salah satu mobil SUV konsep yang kalau kita lihat dari desain memang masih ada aura-aura dynamic shield-nya, karena memang kan dynamic shield adalah bahasa desain daripada Mitsubishi untuk semua mobil-mobilnya. Cuman kalau selama ini keluhan untuk mobil-mobil Mitsubishi entah Pajero Sport, Triton, Expander Cross itu bahkan Eclipse Cross ya, itu semua orang menganggap bahwa itu adalah Pajero, itu expander banget, jadi semua kayak satu desain. Nah, kalau kita lihat konsepnya XFC ini itu rada beda. Kalau misalkan kita lihat, dia agak membulat-bulat, beda dengan mobil-mobil Mitsubishi lainnya yang lebih ke konsep yang bentuknya agak mengotak gitu. Nah, sebelumnya Mitsubishi XFC konsep ini diperkenalkan dalam debut global di Vietnam ya. Sebenarnya pertama kali mobil ini dimunculkan di publik itu pada saat di Vietnam pada Oktober tahun 2022, dan kini konsep mobil ini hadir di Indonesia dengan tagline New Excitement Awaits You. Oh, menyiratkan kehadiran menjadi inspirasi kendaraan Mitsubishi Motor di masa depan yang akan memberikan pengalaman dalam berpetualang baru yang menanti di masa mendatang. Yes, benar. Memang kemarin pada saat mobil ini diluncurkan atau diperkenalkan sebagai mobil konsep di IMS, itu juga lumayan banyak menarik minat pengunjung daripada IMS, dan tentu beberapa netizen bahkan yang melihat mobil ini baik itu di platform Instagram, di TikTok atau di YouTube, itu banyak yang tertarik untuk segera melihat langsung unitnya dalam bentuk produksi massal atau mobil yang sudah diproduksi, bukan konsep lagi ya. Memang termasuk saya nih yang penasaran apakah nanti mobil ini diproduksi persis dengan aslinya apa enggak, kita nggak tahu. Yang jelas selama ini Mitsubishi ketika membuat mobil-mobil konsep itu rata-rata identik dengan mobil yang diproduksi, termasuk kemarin si XM konsep yang menjadi Mitsubishi Expander sekarang. Nah, untuk XFC konsep ini menawarkan desain SUV yang silky dan solid atau silk and solid, yang kuat dan mengesankan interior cabin yang compact dan spacious. Ini lebih kesannya memang lebih tangguh dan lebih kuat dengan desain SUV banget gitu. Lalu kemudian harusnya mobil ini kalau kita lihat dari dimensinya juga ukuran cukup besar, jadi harusnya dari sisi akomodasi juga nggak sempit pada saat kita berada di dalam. Karena informasinya mobilnya akan bersaing dengan HD Creta atau Hyundai Creta, dengan Honda HR-V juga termasuk akan bersaing dengan mobil ini. Nah, terus selanjutnya mobil ini juga didesain sebagai mobil yang canggih untuk mendukung petualangan kehidupan sehari-hari yang aman dan nyaman bagi para penggunanya nanti. Kita benar-benar menunggu mobil ini diproduksi massal apakah seperti yang disebutkan atau enggak. Nah, XFC konsep ini merupakan sebuah konsep untuk mobil compact SUV yang menggabungkan keahlian dan lebih dari 100 tahun pengalaman Mitsubishi Motor dalam mengembangkan kendaraan secara global. Hadir dengan 3 kelebihan utama. Jadi ada 3 kelebihan utama yang disebutkan di sini tentang mobil ini. Saya penasaran juga, apakah kelebihan utama ini benar-benar sesuai dengan ekspektasi pasar atau ekspektasi teman-teman semua nantinya? Ya kita nggak tahu, kita masih penasaran dengan bentuk aslinya. Cuman diinformasikan bahwa mobil ini punya 3 kelebihan utama. Yang pertama,
desainnya yang silky dan solid seperti yang saya sebutkan tadi ya, memang kelihatannya desainnya solid dan compact kayak gitu. Lalu kemudian memiliki smart and quality comfort ya, smart and quality comfort. Jadi dianggap sebagai mobil yang smart dengan kualitas kenyamanan yang pastinya harusnya sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasi pengguna atau pecinta mobil-mobil SUV compact, serta compact and spacious. Jadi bentuknya compact, nggak begitu besar, nggak begitu memakan tempat atau ruang, tapi memiliki akomodasi yang nggak sempit. Nah, untuk memberikan sebuah excitement baru, tidak perlu lagi diragukan bahwa Mitsubishi Motor telah membuktikan sebagaimana desain inovatif dan nilai fungsional dari model kendaraan yang menjadi game changer. Mantap, Mitsubishi menjadi game changer di industri ini, yang juga telah mendulang apresiasi tinggi di konsumen Indonesia. Itu yang disebutkan oleh Noya Nakamura, Presiden Direktur daripada si PT MMKSI. Nah, itu tentang desain daripada mobil ini, dan memang kalau kita lihat di bagian belakang mobil ini itu kelihatan beda banget dengan mobil-mobil yang ada selama ini. Untuk lampunya memang masih menggunakan lampu model T-shape sama seperti yang ada di Mitsubishi Expander, lalu kemudian Expander Cross itu menggunakan model yang T-shape tapi dengan desain yang nggak persis amat dengan T-shape Mitsubishi Expander, agak beda sedikit karena ini benar-benar bagian lampunya tuh ada bagian ke bawahnya. Kalau Expander kan cuma guratan garis dalamnya aja, yang guratan garis lampunya aja yang berbentuk huruf T. Dan untuk bumper bawahnya rear under garnish biasanya kita sebutnya kayak gitu, itu lebih sporty dan lebih galak kalau kita lihat, termasuk untuk bagian depannya juga sama, lampunya T-shape, dan di bagian bawahnya, di bagian dagunya atau di bagian front under garnishnya itu juga kelihatan gagah. Dan kalau kita lihat di bagian depannya, nggak tahu ini mobil akan menjadi mobil dengan penggerak internal combustion atau menggunakan mesin pembakaran internal, atau nantinya akan menggunakan mesin listrik, kita nggak tahu, atau sistem penggerak listrik kita nggak tahu, atau bahkan hybrid bisa jadi. Nah, itu untuk mobil ini. Nah, selanjutnya kita nggak tahu bahwa apakah nanti mobil ini benar-benar sesuai dengan bentuk pada saat mobil ini ditampilkan sebagai konsep atau enggak. Cuman memang kalau menurut saya ini pribadi, harapan saya mobil ini diproduksi dan diperkenalkan sebagai mobil yang memiliki desain yang persis dengan mobil konsepnya, karena itu adalah ekspektasi yang baru terhadap pecinta mobil Mitsubishi termasuk saya, karena ya kita tahu bahwa model-model mobil Mitsubishi sekarang itu sudah menjadi model yang melekat di masyarakat, dan tentunya inovasi model baru itu dibutuhkan. Ya, kita tahu kalau kita bandingkan ini nggak sebagai generasi yang mendang-mending, tapi kalau kita lihat Toyota ada beberapa mobil yang memiliki bahasa desain yang sama, tapi di sisi lain ada juga yang desainnya agak beda gitu. Nah, itu menarik juga karena di satu brand ada beberapa varian muka yang bisa dibeli, dan itu tentu membuat kita nggak, misalkan contoh, kita punya Pajero, punya Expander kan mukanya sama persis tuh. Kalau misalkan kayak kita punya Pajero, terus yang lainnya mukanya, Expander mukanya agak beda, ya itu kan lebih menarik lagi. Itu pandangan subjektif, dan maybe ada di antara teman-teman yang sepakat dengan itu. Nah, itu yang bisa kita update kali ini di Ahmad Auto News. Kalau ada yang keliru dan salah, mohon dimaafkan, dan semoga ini menjadi informasi yang menarik buat teman-teman semua. Terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.